Singapura, meski hanya memiliki luas wilayah sekitar 728 km persegi, namun mereka dapat mencapai pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang sangat tinggi. Negara ini dikenal sebagai pusat keuangan global dengan sektor perbankan, jasa keuangan, dan logistik yang sangat maju. Dalam bidang pendidikan, mereka memiliki sistem yang kompetitif untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi global. Jumlah populasi di negara Singapura sekitar 5,9 juta jiwa dan hidup dalam keberagaman etnis, mulai dari India, Melayu, Cina, dan beberapa kelompok lainnya. Kemudian, secara umum, gaji bulanan rata-rata para pekerja berada di angka 4.000 hingga 6.000 dolar, atau jika dirupiahkan sekitar 48 sampai 72 juta rupiah. Di sektor lain, gaji di Singapura bisa mencapai 10.000 dolar per bulan. Tak heran, banyak orang luar menginginkan kerja di Singapura. Selain peluang karir yang luas, Singapura juga menjadi pusat ekonomi yang dilirik oleh mancanegara. Sekilas, ini terlihat seperti peluang untuk bisa mendapatkan karir yang bagus dengan prospek gaji yang luar biasa tinggi. Namun, ada sisi gelap lain yang perlu diketahui tentang bagaimana warga lokal yang sudah bekerja selama bertahun-tahun di negara Singapura. Seperti banyak orang yang mengalami depresi hingga burnout akibat jam kerja yang sangat panjang. Sekitar 61% mengalami dampak yang dirasakan setelah melaporkan stres kerja setiap minggu atau lebih. Penduduknya cenderung bersifat dingin dan cuek terhadap turis, sampai pada tingkat biaya hidup yang tinggi, layaknya orang digaji hanya dipakai untuk bertahan hidup. Kali ini kita bahas fenomena ini, bagaimana pemerintah Singapura menghadapi banyak warga yang mengalami depresi, sampai solusi agar terlepas dari kecemasan hidup di negara Singapura. Tak cuma itu, di video ini juga kita akan berkeliling tentang bagaimana suasana yang ada di Singapura, seperti berbagai aturan yang ada di sana, keindahan alam dan bangunan, hingga masakan khas yang sering dikonsumsi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini, supaya channel ini bisa mengeksplor lagi banyak tempat di seluruh penjuru dunia. Budaya kerja di Singapura seringkali menuntut waktu yang sangat panjang dan target ketat. Ada tekanan untuk selalu produktif, dan sebagai pekerja, mereka punya jiwa kompetitif yang kuat. Sehingga, banyak orang yang mengalami keluhan istirahat. Bahkan, jarang seorang pekerja untuk menemukan waktu cukup untuk meluangkan waktu lebih lama bersama keluarga, hobi, ataupun bermeditasi. Survei lain juga membuktikan kalau kurang dari setengah pekerja di Singapura merasa mendapat dukungan cukup dari perusahaan atas kesehatan mental mereka. Angka depresi yang tinggi di negara Singapura saat ini mengalahkan rata-rata Asia Pasifik, dan 1 dari 3 pekerja melaporkan kalau secara mental atau fisik mereka kelelahan setelah bekerja seharian. Terlebih generasi muda cenderung burnout lebih tinggi akibat optimisme kerja tidak beriringan dengan ekspektasi yang diharapkan. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah Singapura, seperti mengadakan program kesadaran publik tentang mental health. Di beberapa perusahaan, mereka peduli dengan kondisi ini, dan pada akhirnya mereka menerapkan program Mental Health Days yang memungkinkan karyawan bisa istirahat tanpa merasa bersalah atau takut pada karir. Solusi yang negara Singapura bawa untuk menyadarkan pada warga lokal akan kesejahteraan mental. Dengan perkembangan yang semakin maju dari semua sektor, pemerintah Singapura mulai ikut mendukung kinerja para karyawan yang bekerja untuk mengurangi stigma seputar masalah ini yang telah tersebar di kalangan mancanegara. Di Singapura, ada berbagai aturan-aturan yang seharusnya di negara lain boleh. Namun di sini, mereka justru akan mendapatkan denda ribuan dolar. Salah satu yang paling ketat larangan di Singapura tentang menghisap rokok atau vape di tempat umum. Tindakan ini sekaligus mencegah para perokok pemula untuk melakukannya di area publik. Jalan-jalan, taman, trotoar, dan hampir di semua tempat umum, larangan merokok sangat keras. Namun, ada sebagian smoking points yang memungkinkan perokok untuk bisa merokok secara legal, dan hal tersebut harus terpisah dari kerumunan atau aktivitas umum.
Jika kita menjatuhkan atau merokok di Singapura, denda yang harus dibayar berkisar 2.000 dolar Singapura, atau jika dirupiahkan sekitar 27 juta rupiah. Kebijakan bahkan lebih ketat untuk rokok elektrik, atau biasa yang kita kenal dengan vape. Pemerintah di sana telah melarang penjualan impor maupun ekspor vape, hingga bisa dikenakan hukuman penjara. Ini mencakup semuanya dari cairan, iklan, dan semua hal yang berkaitan dengan vape elektrik. Kemudian, aturan memiliki mobil di negara Singapura bukanlah sesuatu yang mudah ataupun murah. Harga mobil di Singapura termasuk standar seperti di negara pada umumnya. Namun, izin untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan kendaraan harus memiliki dana ribuan dolar. Setelah 10 tahun, pemilik mobil juga wajib memperbarui izin kepemilikan jika ingin mempertahankan kendaraan. Hal ini dilakukan karena Singapura ingin mengendalikan jumlah mobil yang beredar, sekaligus menjaga kualitas lalu lintas dan udara yang ada di negaranya. Arsitektur di Singapura hampir semuanya bernuansa modern, futuristik, dan inovatif. Ketika pertama kali mengunjungi negara ini, kita bisa melihat gedung pencakar langit yang paling terkenal di sana, Marina Bay Sands. Ini adalah kompleks resort yang merupakan pusat perhotelan, perbelanjaan, restoran, bahkan kasino. Di atap paling tertinggi, ada kolam renang melayang yang paling terkenal di dunia. Pemandangan dari atas sangat spektakuler. Kita bisa melihat gedung-gedung sekaligus keindahan alam yang luar biasa dan memanjakan mata. Brand internasional dan sangat eksklusif tersedia di tempat ini, serta berbagai acara atraksi dan festival dengan artis mancanegara selalu hadir setiap bulannya. Tak heran kalau Marina Bay menerima banyak sekali penghargaan sekaligus Best Public Space di tahun 2012, karena proyek ini telah menggabungkan inovasi teknologi dengan desain berkelanjutan. Tak jauh dari Marina Bay Sands, ada taman yang tak lazim namun masih bernuansa futuristik bernama By the Bay. Memiliki total area seluas 101 hektar dan fitur ikonik Super Tree Grove. Struktur berbentuk pohon yang terbuat dari baja dan dihiasi dengan tanaman hijau. Wisatawan dapat menikmati dan berjalan di atas Skyway, mengambil spot foto yang menakjubkan dan menikmati hidangan lokal serta internasional di restoran yang nyaman. Secara resmi, bahasa di Singapura ada 4 macam yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara warisan budaya dan kebutuhan komunikasi global. Terdiri dari bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Terjadi fenomena bahasa lain yang ada di Singapura bernama Singlish. Variasi antara bahasa Inggris yang bercampur dengan unsur Melayu, Mandarin, dan Tamil. Hanya saja, percakapan Singlish terjadi ketika berada dalam obrolan santai atau mencerminkan identitas lokal. Banyaknya bahasa di negara Singapura bukan hanya sekedar untuk komunikasi sehari-hari, namun ini merupakan bagian penting dari kebijakan negara demi menjaga keharmonisan sosial dan membangun masyarakat yang bilingual. Jika sudah berbicara tentang hidangan dan restoran, tak lengkap jika kita tidak berkuliner yang ada di negara Singapura. Hainanese Chicken Rice jadi salah satu makanan paling ikonik sekaligus favorit yang sebagian warga lokal konsumsi setiap harinya. Makanan ini dibentuk secara sederhana namun elegan. Rasa yang lezat dengan ayam yang beraroma, nasi yang gurih, dan saus pedas yang segar membuatnya menjadi pilihan sempurna untuk makan siang ataupun makan malam. Ada beberapa tempat yang menyajikan menu ini seperti di Max Food Center, Ion Orchard, dan Bun Tong Ki dengan menggunakan ayam berkualitas dan cita rasa yang otentik. Menu lain yang wajib para turis coba adalah nasi lemak. Sebenarnya, makanan ini lebih populer di Malaysia dibandingkan Singapura. Namun, karena perpaduan rasa yang kaya dengan kombinasi nasi yang gurih, banyak orang justru menikmati nasi lemak hampir di setiap sudut restoran dan rumah makan yang ada di Singapura. Baik Hainanese Chicken Rice atau nasi lemak, mereka selalu menyediakan teh sebagai pelengkap dari sarapan sebelum berangkat kerja ataupun saat jam istirahat. Pengaruh besar dari Tiongkok, Melayu, dan India, tradisi minum teh menjadi sangat kuat, terutama teh hijau dan teh oolong. Bagi orang Singapura, teh mengandung banyak hal yang bermanfaat, termasuk antioksidan yang menjaga metabolisme serta kesehatan jantung.
di tengah kesibukan mereka dalam bekerja sehari-hari. Tahu huai adalah dessert terbaik yang sangat populer dengan ketradisionalannya. Ini adalah susu kedelai yang dibekukan dan diproses menjadi tahu lembut. Kemudian, di atasnya ada sirup gula merah yang manis untuk menciptakan rasa yang lebih nikmat dan kompleks. Tak jarang, tahu huai diberi dengan sedikit karamel untuk menjadi penutup yang paling pas dan tidak terlalu pekat di mulut. Peluang besar dalam karir, pendidikan, dan kualitas hidup di Singapura memang menjadi tujuan banyak orang untuk meraih kesuksesan. Namun, budaya kerja yang kompetitif dan tuntutan produktivitas menjadi tantangan serius ketika ingin memilih bertempat tinggal di salah satu negara maju Asia Tenggara ini. Singapura, dengan negaranya yang terbilang kecil, namun banyak meraih pencapaian besar dan membuktikan kalau keterbatasan wilayah bukan sebuah penghalang untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.